Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu murtahinun bi haqiqatihi yubahu anhu fil yawmis sabi'i wa yuhladu ra'sahu wa yusamma. Hadis. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, hadratil mukarramin, para alim, para ulama yang saya taati, yang saya hormati, ahinal kiram, Kiai Sayyidi, Kiai Taslim Askuri, Ustaz Agus Maimun, Ustaz Suparlan, Ustaz Ma'arif, Ustaz Sofyan, Ustaz Marsudi yang dari Cisoka, dan para asatidz lain yang mohon maaf, atau para kiai yang mohon maaf tanpa yang tidak dapat saya sebutkan, tapi tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Disehatkan jasmani rohaninya, diberikan kekuatan dan istiqomah terus berdakwah di jalan Allah, dan semoga Allah ridho, Allah berikan rezeki yang melimpah dan barokah, dan semoga hidupnya senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahibul bait, sahibul hajat, yaitu Bapak Sujianto bersama Ibu Desi Fitriana. Semoga beliau senantiasa sehat jasmani rohani dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya malam ini menjadi wasilah anak-anaknya jadi hamba Allah yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Pak Sujianto malam ini akikoh untuk putranya, untuk putrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi tudbahu anhu fil yaumis sabi wa yuhlaqu ra'sahu wa yusamma. Al-ghulamu murtahinun, seorang anak itu tergadai di hadapan Allah bi aqiqatihi, sampai tergadai itu bisa ditebus dengan aqiqah. Bagaimana aqiqah? Tudbahu anhu, disembelihkan untuknya, yaitu aqiqah tadi fil yaumis sabi, kalau bisa pada hari ke-7. Jadi ini kadang-kadang yang belum dipahami oleh anak-anak, oleh kita semua. Seorang dikaruniai putra atau putri itu adalah sebuah anugerah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika dikaruniai rezeki anak itu diakikohkan. Kalau laki-laki sembelihkan kambing 2, kalau perempuan 1. Untuk apa? Untuk menebus akikoh, untuk menebus anak itu, gadai anak itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tolong dipahami bagi bapak-bapak yang mampu, yang punya rezeki. Bi
Beda akikoh dengan kurban. Ini suka banyak pertanyaan di lapangan nih. Ya, akikoh dengan kurban. Kalau akikoh itu yang disunahkan orang tuanya yang disunahkan. Jadi akikoh itu kalau dikarunia anak orang tuanya mampu, sunnah akikoh, sunnah muakkadah yang sangat dikuatkan. Tapi kalau korban adalah pribadinya sendiri, jikalau masih diberi rezeki oleh Allah, ya tiap tahun korban. Ada bahasa salah di lapangan. Kalau di lapangan saya sudah diakikohkan, benar. Tapi kalau korban, aku kemarin udah korban. Nah itu salah bahasanya. Ngaji lagi. Oke, tasbih. Korban gimana? Ya selama bapak hidup, bapak dikasih rezeki oleh Allah, ya korban. Kalau ada rezeki. Jadi tiap tahun, bukan bahasa saya udah korban kemarin, tidak begitu. Kedua, bedanya kalau korban, kalau akikoh itu daging yang disediakan sudah dimasak, disunahkan. Kalau korban dibagi mentah. Anak itu tergadai, kalau tergadai bapak mampu nggak ditebus, sama dengan punya bapak punya rumah. Nah itu jangan rumah lah, paling gampang aja sepeda motor. Sepeda motor, bapak punya sepeda motor, tapi sepeda motornya digadaikan. Kalau sepeda motornya digadaikan, akan tertahan manfaatnya. Coba bapak sepeda motornya digadaikan, ditanya misalkan, Wan punya sepeda motor nggak? Punya. Di mana? Digadai. Kira-kira, Wan anterin saya pakai motor bisa nggak? Ya bisa, karena motornya lagi tahan, jadi digadaikan. Sama kalau anak, kalau bagi orang tua yang mampu, kalau anak itu tergadai di hadapan Allah, artinya tertahan manfaatnya. Memang banyak mereka tertahan, bisa tertahan kecerdasannya, bahkan sampai ada yang tertahan syafaatnya. Kalau bapak mampu punya anak, ini tolong dipahami, bapak mampu punya anak kok nggak diakikohkan, bisa tertahan syafaat anak itu bisa berdoa ke ayah nggak nyampe. Ini kalau yang mampu. Gimana kalau yang nggak mampu? Nggak ada buku. Kalau nggak mampu ya enggak. Gitu. Tapi jangan bapak ngomong nggak mampu kayak tadi tiap hari rokoknya 2 bungkus. Mohon maaf, kenapa saya pakai rokok? Bukan karena saya nggak suka rokok, gampang hitungnya gitu. Yang lain juga bisa sebetulnya. Gitu. Jadi bagaimana supaya dia tertahan? Jikalau mampu, akikohkan, sembelihkan akikoh, agar syafaat dan manfaat anak itu tidak terganti, agar pertumbuhan pikiran anak itu tidak tertahan. Itu akikoh. Dan semoga dengan diakikohkan menjadi jalan anak lebih soleh atau solehah. Amin ya rabbal alamin. Semua gadis sekalian, dengan Pak Suci melakukan malam ini walimatul tasmiyah dan walimatul akikoh, gadis sekalian binti Sujianto semoga menjadi hamba Allah yang sehat jasmani rohani, solehah, diberikan ilmu manfaat, hiasinan akhlakul karimah, taat pada Allah, taat pada Rasulullah, taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Moga Pak Suci bersama Ibu Desi Fitriana diberikan sehat dan umur yang panjang, bisa menikmati bakti dari putrinya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini tak lagi sedikit. Jadi kalau misalkan Pak hari yang bagus hari ke-7, nggak bisa hari ke-7 ya hari ke-14, hari 21. Kalau nggak bisa kapan mampunya, nggak apa-apa. Yo bapak, anak saya belum, ya sudah, bapak mampu belikan kambing. Kalau laki-laki 2, perempuan 1. Itu yang tentang al-ghulamu murtaghinun bi'aqiqati utbahu anun fil yaumis sabi
Kalau sudah, wa yuhlaku ra'sahu, dan disunnahkan dicukur rambutnya. Baca sholawat dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disunahkan pula bagi orang tua yang dikaruniai anak wa yuhlaku ra'sahu, dicukur rambutnya. Kenapa kok dicukur rambutnya? Karena rambut yang tumbuh, yang anak baru lahir itu dulu rambut yang di dalam rahim dulu bercampur darah, di dalam rahim dulu apa itu kena najis. Begitu hari ke-7 disunahkan dicukur rambutnya, agar rambut yang ikut itu adalah rambut yang lemah. Setelah dicukur, semoga rambut yang lemah itu tumbuh berganti dengan rambut yang kuat. Disunahkan. Makanya tidak boleh Rasulullah ngarang qatsu, ya, atau qatsu bukan qatsu. Rasulullah melarang qatsu apa? Menyukur rambut sebagian, setelah itu yang lain dibiarkan tumbuh. Jadi kalau Pak Suji tadi udah dicukur, yang cukur tadi dikumpulin, besok pagi cukur semuanya. Setelah cukur semuanya ditimbang. Setelah ditimbang beratnya berapa, kalau 2 kilo misalkan, ya keluarkan sedekah emas senilai harga emas 24 karat 2 kilo. Itu kalau seandainya 2 kilo. Kalau nggak ada 2 kilo ya ditimbang berapa gram. Keluarkan sedekah uang senilai emas 24 karat. Misalkan 2 gram, keluarkan 2 gram. Kalau saya belum mampu, kalau Pak Suci mampu nih, kalau ini bisa rukun, kalau belum mampu gimana? Ya sedekah uang senilai perak. Perak nggak mampu, ada bawah lagi, ya, emas sama perak aja pilihannya. Nah, itu. Jadi ini kalau orang tuanya mau sedekah ulang, semoga anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Jadi jangan sampai tadi yang saya bilang kos itu, yaitu tadi sudah dicukur, yang lain dibiarkan tumbuh, tidak boleh. Rasul sangat larang. Jadi harus segera dicukur semua. Setelah itu, makanya anak itu tumbuh soleh atau tidak tinggal tergantung orang tuanya itu punya ilmu nggak nih anak. Ini yang terpenting. Jadi saya nggak bosan-bosan mengingatkan ini supaya saya selamat, bapak-bapak selamat beserta keluarga dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu rambut lemah, rambut yang pernah najis dicukur semuanya agar tumbuh apa itu rambut yang lebih kuat. Kalau secara kesehatan nyukur rambut itu luar biasa manfaatnya. Secara kesehatan dengan dicukur rambutnya, analisis kesehatan ini akan terbuka lubang-lubang pori-pori di kepala, sehingga hawa panas di kepala di dalam itu bisa keluar. Dengan hawa panas di dalam bisa keluar, akan memperkuat indera penglihatan, akan memperkuat indera pendengaran, itu akan lebih kuat. Jadi jangan membiarkan anak yang rambut dari lahir itu tumbuh terus menerus. Nah, ini indera penglihatan, indera pendengaran dan indera penciuman akan lebih sehat. Itu makanya yang dari Pak Suci silakan besok dilakukan itu.
kemudian dikeluarkan sedekahnya. Wa yusama. Kemudian yang ketiga diberi nama. Nama tentunya nama itu sebuah harapan dan doa dari orang tuanya. Nama boleh pakai bahasa Arab, boleh bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Jawa, tapi yang artinya adalah itu sebuah harapan dan doa orang tua. Setiap kali orang tua manggil anak, kali itu pula tergantung doa, kali itu pula tergantung harapan. Ya moga-moga dengan Pak Sujianto mau memberikan anak ketika gede sekalian ini, kalau orang Jawa artinya wanita atau gadis yang senantiasa beruntung. Setiap Ibu Desi manggil, setiap Pak Suci manggil, itu sebuah harapan dan doa orang tua yang terus dipanjatkan. Semoga dikabul ya Allah, amin. Gede sekalian ini dari hamba Allah yang beruntung dunia akhirat, amin ya Rabbal alamin. Ya kayak orang punya toko itu kan dikasih nama yang baik, ujungnya misalkan toko barokah, harapannya semoga toko itu dengan wasilah usaha toko itu ada zaidatul khair. Zaidatul khair itu tambahnya terus-terus kebaikan-kebaikan yang terjadi. Sama dengan Pak Suci berikan nama ini, harapannya tumbuh menjadi gadis, menjadi wanita yang tangguh, sehingga dalam setiap aktivitasnya diridhoi Allah, setiap kegiatannya mendapat keberkahan Allah, sehingga hidupnya bisa bertumbuh membahagiakan orang tuanya, amin ya Rabbal alamin. Di hadis lain disebutkan min haqqil waladi alal walidi salasatu asya. Salah satu hak merupakan hak anak dari orang tua itu ada 3. Yang pertama ihsina ismahu, yaitu memberikan nama yang baik. Jadi jangan sampai kayak orang dulu bawa memberi nama anaknya tong sampah. Nah itu ada loh Jawa itu, cipra, ada krek, resep, itu ada itu. Jangan sampai masa mengharapkan anaknya oh tadi resep atau sampah, jangan. Makanya berikan anak yang nama-nama yang baik. Kemudian setelah nama yang baik, apalagi wa yu'allimuhumul kitab, wa yu'allimuhumul kitab. Anak itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana anak itu idza aqalat, jika sudah punya akal, orang tua wajib mengajari anak dengan ilmu agama, dengan kitab Allah Al-Quran diperkenalkan. Ini wajib orang tua ngajari. Kalau nggak bisa ngajari sendiri, ya kayak Pak Sujianto panggil guru ngaji secara privat, suruh ngajari, bagus. Ini alhamdulillah gurunya putra putrinya Pak Sujianto diajarin ngaji, panggil sahabat. Itu sehakikinya mendidik anak itu tugas orang tua, kewajiban bapak dan ibunya. Makanya kalau nggak bisa panggil, kalau nggak manggil gimana? Ya titipin ke guru ngaji. Ini banyak kesalahan besar ketika nitipin guru ngaji, orang tuanya nggak kenal sama guru ngaji. Ini gimana mau dapat barokah, gitu kan? Mau anak yang dapat ilmu yang manfaat, sementara kewajibannya sendiri dititipkan orang lain, dirinya nggak mau kenal sama gurunya. Nah itu makanya kalau di paling itu disebut ala tanalul ilma illa bisitatin dan seterusnya. Kalau pengen memperoleh ilmu ada 6 perkara. Salah satunya adalah perlunya wa irsadi ustadi,
petunjuk guru. Biar komunikasi anak dengan guru ini baik, ya orang tuanya yang nitip itu yang ngomong, ya pasrah. Kalau enggak ya sendiri itu. Atau kayak Pak Suci panggil guru ngaji ke rumahnya. Ini perlu wayu al-ilmu kitab, ajari anak dengan ilmu agama. Cuman dalam mengajari anak dengan ilmu agama dimulai dari hal yang terkecil dari keluarga. Yang pertama apa? Pastikan makanan minuman yang bapak berikan pada putra dan putrinya halalan thayyibah, halal dan baik. Baik kok nggak cukup, harus halal. Kenapa? Dari masukan yang masuk ke tubuh, makanan yang masuk ke tubuh ini, kalau itu halal, baik dan halal, akan tumbuh di seluruh alam darah, ke otak dan ke seluruh tubuh, dan akan keluar hal-hal yang baik. Gampang belajar, ya, mudah diajari, mudah melakukan kebaikan, dan seterusnya dan seterusnya. Paling dasar dari makanan yang masuk ke tubuh, pastikan makanan itu baik, makanan itu halal. Kalau tahu makanan nggak halal, jangan sampai sekali-kali dimasukkan ke dalam tubuh anak. Karena makanan yang haram, makanan yang buruk masuk kepada tubuh anak, setelah masuk akan tersaring dan mengalir ke seluruh darah. Dari makanan haram itu akan keluar perilaku maksiat. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, sesungguhnya yang menjadi pemberat orang melakukan kebaikan adalah dosa. Kita semua ini banyak dosa, mohon ampun Allah. Bapak evaluasi, kalau bapak mau ngaji males, gampang muringan, gampang tersinggungan, mau jamaah males, mau sodako heman-heman, itu coba dievaluasi. Adakah makanan atau adakah dosa atau makanan haram masuk atau dosa kita belum bertobat. Jadi yang menjadi pemberat kita adalah apa? Dosa. Moga kita diampuni dosa oleh Allah. Amin. Setelah makanan, selanjutnya adalah dalam mendidik anak itu perlu teladan yang baik dari orang tuanya. Secara psikologi itu bahwa setiap perilaku orang tua pasti ditiru oleh anaknya. Perilaku orang tua. Jadi anak itu akan melihat perilaku orang tuanya yang tiap hari orang tuanya lakukan, itu yang dianggap benar. Dan yang tiap hari orang tua tinggalkan, itu yang dianggap salah. Ini bahaya, Pak. Jadi teladan yang baik ini perlu. Kalau bapak misalkan kok tiap hari ngasih contoh atau ibu ngasih contoh, misalkan suami istri duduk bareng, masing-masing mainan HP tanpa kenal, tanpa sapa, main HP terus. Tiap hari melihat itu anak, kata anak, oh berarti ini yang benar. Itu tuh sering main HP. Itu. Jadi yang tiap hari dilakukan oleh orang tua itu yang dianggap benar. Maka hati-hati orang tua. Teladan ini diperlukan. Kalau bapak tiap hari ada, ibu tiap hari sebelum ada udah siap. Udah tata, oh mau nabuk, sebentar lagi mau ada, ibu mau bersih-bersih, mau ambil wudhu. Kata ayahnya, ayo ada masjid. Tiap hari anak melihat itu, berarti sholat tepat waktu ibu baik. Oh tiap hari ibunya baca Quran, tiap hari orang tuanya baca Quran, oh berarti baca Quran baik. Tiap hari orang tuanya sedekah haram lihat. Ya, kok siapa yang masuk
masjid pagi-pagi ngasih uang kenapa ya? Sodako. Berarti sodako itu baik. Maka di sini bukan omongan yang diperlukan, tapi keteladanan yang luar biasa dari orang tuanya. Ini butuh. Kalau bapak pengen sholat 5 waktu anak terjaga, kasih contoh bapak di sholat waktunya terjaga. Kalau bapak pengen anak ngajinya bagus, rajin, setiap hari bapak di rumah ngaji, ibu ngaji. Insya Allah jamnya ngaji tidak disuruh anak berangkat. Nah, disinilah yang sekarang lagi krisis. Penteladanan ini kadang-kadang orang tua mel-mel, wah ini anak sopo susah disuruh ngaji, tanya anak sopo. Padahal ngomong ibunya dulu gimbal 9 bulan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teladan sudah, ikhtiar teladan sudah, lakukan doa yang luar biasa, panjatkan, minta kepada Allah agar anaknya menjadi soleh dan solehah. Kalau bapak doa, bapak mengandalkan pertolongan Allah, kayak apapun anak bapak dididik pasti endingnya akan baik. Yakin. Jadi diikhtiarkan. Kenapa harus ikhtiar? Kenapa harus doa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu al fitrah, bahwa setiap anak itu yang lahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bawaannya itu sebenarnya ya cinta pada Allah, ibadah pada Allah. Cuman yang menjadi penyebab fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Tergantung orang tuanya, bawaannya baik, orang tuanya bawa kemana. Kalau orang tua yang bawa pada kebaikan, ngasih contoh kebaikan, ya menjadi muslim yang baik. Tapi kalau orang tua nggak kasih contoh, menjadikan ngasih contohnya kayak perilaku Yahudi, kayak perilaku yang Nasrani, kalau perilaku yang Majusi, ya anak akan jadi seperti itu. Nah, makanya perlu sekali kita ini memberikan penguatan kepada anak agar anak kita ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anak ini investasi, Pak. Jangan dianggap ringan. Kita keberuntungan kita yang besar di masa tua menjelang kematian adalah jika putra putri kita diberi kekuatan iman Islam, mempunyai ilmu agama yang kuat. Kenapa, Pak? Karena siksa yang amat sangat berat apabila seorang orang tua meninggal dunia, meninggalkan istri dan putra putrinya dalam bermaksiat. Makanya kita harus pastikan, kita harus yakinkan pada saat kita masa tua kita menjelang kematian kita, anak-anak kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa seperti yang tadi ayat Al-Quran saya baca di surat Al-Baqarah ayat 33, bahwa Nabiullah Yakub berpesan menjelang kematiannya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 133 disebutkan, am kuntum suhada'a idza hadara Yaqubal maut. Apakah kalian hadir menjadi saksi ketika Yakub akan mati, akan wafat, akan meninggal dunia? Saat Nabiullah Yakub akan wafat, apa yang dikatakan oleh Nabiullah Yakub kepada putra putrinya? Ini perlu kita contoh.
Qala li banihi, Nabi Yakub berkata, berpesan kepada putra-putrinya. Apa yang ditanyakan Nabi Rasul untuk meyakinkan bahwa agar kepergiannya tenang? Nabi Yakub tanya, mata budunan mim ba'di. Anak-anak yang dihadirkan menjelang wafatnya dia, anak-anak teman, hai kalau bahasa kita, hai anak-anakku. Bagus ya, bagus ya. Hai anak-anakku, kata hai ya. Setelah hai anak-anakku, Nabi Yakub apa yang ditanyakan? Mata budunan min ba'di. Kalau bapakmu ini nanti wafat, bapakmu ini dipanggil Allah, mata buduna, apa yang kau sembah? Mimbati seusai aku pulang. Dengan serempak anaknya jawab apa? Qalu, anak-anaknya jawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Wahai ayah, kami semua akan menyembah Tuhanmu, yaitu Tuhan nenek moyangmu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ilaha wahida, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami pastikan semuanya dalam kondisi pasrah, dalam kondisi berpegang teguh kepada agama Islam, agama yang selamat. Bisa enggak kita nanti di akhir hayat kita memastikan anak-anak kita, memastikan putra-putri kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat-sangat diharapkan kita itu mendidik anak sungguh-sungguh. Bapak sibuk boleh, tapi titipkan anak kepada istrimu, tolong anak-anak diingetin waktu sholat, tolong bu berikan anak-anaknya ngaji. Bapak sibuk tiap hari pulang, tapi pulang ke rumah tanyain yang pertama, Dedek tadi ngaji apa sama Pak Ustadz. Sempatkan waktu, oh tadi ngaji, coba baca, ayah mau dengar. Ayah yang seperti ini ya hebat. Jangan sampai gak ada waktu untuk nanyain anak, siapa ada waktu. Biar bapak punya investasi, Pak. Punya investasi. Ya. Tanya ngajinya sampai mana, coba ayah pengen dengar. Oh tadi suruh apalan, coba apalan ayah dengar. Sempatkan itu. Nah kalau anaknya baik, sesekali pulang kerja, ya udah kamu saya kasih hadiah. Mau uang 5.000 deh. Saya aja Pak, saya gurunya. Kalau murid saya hafal 1 juz, saya kasih hadiah 100.000. Boleh Bapak cek nomor murid saya. Hafal juz 30, kasih uang 100.000 sama saya. Bukan anak saya Pak, tapi hati ini senang aja lihat anak begitu. Makanya di sini ya kadang-kadang ini lagi krisis, orang tua menjadi teladan yang baik, orang tua menyempatkan waktu yang baik untuk pendidikan anak. Padahal orang tua yang dapat perintah buat guru ngajinya. Guru ngaji itu membantu bapak urusan akhirat Pak, bukan urusan dunia. Bapak anaknya bisa sholat, wasilah guru ngaji, itu membantu keselamatan bapak di akhirat, meringankan siksa bapak. Gitu. Makanya padahal yang diperintah siapa? Kita harus muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anakmu sholat. Kalau yang ngajarin guru ngaji, artinya apa? Guru ngaji punya investasi terhadap, makanya biar ilmunya barokah. Komunikasi sama guru ngaji, tanya anak saya sampai mana ngaji.
Perintah anakmu sholat, yang diperintah bukan orang tua. Rasulullah sampai menyalahkan muru Allah takum bisolat wahum abna sab'a sinina. Kalau anakmu umur 7 tahun perintah sholat. Ini diartikan, Pak, kalau bapak diperintahkan anaknya sholat umur 7 tahun, artinya saat itu pula bapak punya hukum wajib didik anak toharo harus benar. Jadi kalau udah perintah sholatnya ada efek sebelumnya, perintah sebelumnya. Sholat itu nggak bisa langsung sholat. Miftahus sholati at-taharah, kata Rasul. Kunci sholat itu bersuci. Jadi kalau bapak diperintahkan untuk menenangkan sholat, artinya di umur 7 tahun itu persiapan sebelum balik, bapak memastikan anak bapak bisa membersihkan najis maupun ringan, sedang atau berat. Kemudian bisa menghilangkan das kecil, wudhunya harus benar. Ini yang kadang-kadang nggak dipahami. Kemudian bisa mandi jinabah, mandi hadas besar, menghilangkan hadas besar. Komunikasi orang tua kepada anak harus sekarang intens, Pak. Sekarang ada HP canggih. Saya di Bukit Gading dari 2010. Ada pergerakan anak-anak itu baliknya lebih cepat sekarang ya. Saya kalau suka ngobrol anak, kadang-kadang saya jadi guru, kadang-kadang saya galak, kadang-kadang saya jadi teman. Makanya kadang suka cerita, Pak Di, saya tadi malam mimpi basah celana saya, Pak Di. Berani anak. Sekarang ini umur 9 tahun sudah pada sudah pada mimpi basah. Kadang-kadang orang tuanya nggak ngerti. Nah ini, makanya bapak ibu harus bisa menjadi tempat curhat anak, yang anak bisa ngomong nggak malu. Ini penting. Nah kalau anak head, berarti bapak harus ngajarin ilmu head pada anak. Bapak yang lain sudah mimpi keluar sperma harus diajarin. Jadi kalau diperintah sholat, toharohnya harus benar, kencingnya harus benar. Itu. Kemudian kalau umur 7 tahun, wadribum alaiha wahum awal asru sinina. Kalau sudah umur 10 tahun kok nggak sholat, wadribuhum, hadisnya konteksnya pukul lah. Kalau sekarang bapak anaknya dipukul, protes. Bagi orang tua yang cerdas secara psikologi, apa yang dibutuhkan anak sekarang? Kasih peringatan yang tegas. Kasih peringatan yang tegas. Kadang-kadang bapak anaknya minta pulsa, suka langsung dikasih. Kasih peringatan tegas. Kalau sampai nggak sholat, kalau sudah umur 10 tahun nggak tutup aurat, pulsa sita, HP sita, gitu Pak. Kalau sekarang bawa pukul, kasih peringatan yang tegas. Apa itu peringatan yang tegas? Pasalnya seperti itu. Makanya pastikan wadribu, kalau dia nggak sholat umur 10 tahun, pukul artinya peringatan yang tegas. Itu bukan sholat saja. Kalau dia nggak nutup aurat, kalau dia nggak sholat, itu jadi termasuk nutup aurat. Cuman masalahnya menjadi teladannya ini kadang-kadang bapaknya keluarlah celana pendek. Gimana siapa yang mau ditiru? Ibunya keluar rumah nggak pakai kerudung. Jadi pastikan kalau anaknya sudah umur 10 tahun, ya untuk auratnya sempurna, sholatnya sudah sempurna. Ini yang penting. Dan terakhir, kalau 10 tahun dilatih tidurnya dipisah dari orang tua. Itu. Moga-moga ini menjadi sedikit tambahan buat kita, termasuk saya. Moga-moga
Semoga putri Pak Suci Gendis Kalyani menjadi Allah yang solehah, taat pada Allah, taat pada Rasul, taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada orang tuanya diberi kesempatan menikmati baktinya. Termasuk Bilal San Cahyo juga menjadi Allah yang soleh. Termasuk putra putri kita semuanya menjadi Allah yang soleh solehah. Ala hadinah nasallu ya Allah liqadhi hajatina wa liqadhi samakat wa ila khadr Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita semua yang hadir di tempat ini, serta keluarga kita, anak-anak kita, semoga dalam lindungan Allah, dalam pertolongan Allah, dan diberikan keselamatan bahagia dunia akhirat dan segala melimpah dan barokah berkah ibadah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus Sohibul Hajat Bapak Sujianto dan Ibu Yesi Viviana, semoga semua sodakohnya diganti Allah dengan ganti yang lebih baik, lebih barokah, menjadi wasilah putra putrinya yang pertama, kedua, ketiga menjadi yang soleh solehah. Karena orang tuanya gemar sodakoh, orang tuanya gemar memberikan contoh yang baik. Di Walimat Tasmiyah dan Walimat Ghairah ini ada pengajian, ada pembacaan sholawat. Semoga semua keberkahannya menjadikan wasilah putra putri Pak Suci yang ke-1, kedua, ketiga menjadi Allah yang soleh solehah. Pak Suci yang diberi rezeki yang melimpah dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Semuanya ya Bapak. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.